Baik, nama saya Reza Farhan, saya General Manager dari The Braga Art Hotel Bandung. Ya, sejak hotel ini dibuka di 18 Agustus 2018, kita existing sudah tahun yang ke-6 sampai di tahun 2023 ini. Gitu. Mungkin di sini saya akan bertanya beberapa hal ya terkait pekerjaan Bapak juga, terkait dengan hotel ini juga. Sebelum saya bertanya yang lain, di sini kapasitas hotel ini ada berapa dan apa saja fasilitasnya? Very good. Kita bisnis akomodasi terdiri dari 112 kamar dengan 4 tipe kamar dari mulai S25, S28, S35 dan The Braga Suite kita. Nah, fasilitas penunjang kita tuh ada pool yang kondisinya memang sudah air hangat saat ini. Kita manage 2 restoran, ada di Alfresco Bistro lantai 3. Itu terbagi dari 2 area, outdoor dan indoor. Berikut juga dengan nanti ada holiday diningnya di setiap hari khusus buat in-house guest kita. Nah, yang paling ikonik itu The Braga Base Pool kita, B10 kita. Ini street cafe bar. Kita mengusung tema heritage karena bangunan utama dari B10 sendiri itu adalah bagian dari cagar budaya Kota Bandung. Which is itu berasal dari Gedung Sarinah dulu, retailnya, pusat retailnya di Bandung. Nah, dari menjelang 5 tahun kita beroperasional, kita sedang melakukan upgrading fasilitas karena kita mengusung temanya lifestyle hotel. Jadi kita nggak terlalu stuck di penyedia akomodasi dan juga bisnis F&B-nya, tapi kita lebih ke produk lifestyle-nya ya, yang kayak kita bikin kayak wedding, tapi dengan intimate wedding, birthday party yang sifatnya memang konsepnya kita offering dari kita yang lebih intimate, yang lebih kekinian, yang lebih Instagramable ya kalau sekarang gitu ya. Foto-foto ya. Nah, berikut juga kita ada beberapa melakukan kayak iconic music event, berikut itu juga dengan art exhibition. Jadi kita komposisi antara akomodasi F&B dan juga lifestyle-nya itu harus balance karena kita mengusung dari konsep art and botanical. Jadi kalau dilihat dari sisi interior hotel kita juga memang konsepnya memang smart, casual, artsy dan banyak tanaman. Modern ya. Modern. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika besok ada tamu penting, Ya. bagaimana cara Bapak untuk memprioritaskan operasional di hotel ini? Very good, seperti malam ini dalam habis maghrib ini kita dapat kunjungan Bapak Jokowi ya, yang akan bervisit ke area Braga khususnya. So simple, kita tuh udah ada namanya kalau dari sisi kesiapan produk, kita ada 2 unit The Braga Suite yang selalu kita standby-kan untuk VIP kita. Berikut juga dengan konsep F&B kita udah selalu standby dengan yang namanya set menu for VIP. Jadi kalau misalkan dalam situasi saya bilang kritikal seperti malam ini, kita tuh udah siap semuanya. Udah prepare dari sisi produknya, dari sisi servicesnya, dari sisi safety and security-nya. Jadi buat hal-hal kayak gitu mungkin boleh kita dibilang anugerah ya. Jadi nggak mungkin kita tolak, tapi tetap harus kita execute dengan perfectly gitu. Nah, untuk Bapak maksudnya ingin dong hasil di hotel ini terus bertambah kan? Betul. Ya. Bagaimana cara Bapak untuk menaikkan pendapatan utama nih di hotel ini? Nah, berpikir tentang revenue dan income, kita nggak boleh berpikir di satu titik kalau hari ini kita sukses dan kita pertahankan suksesnya. Inovasi, berkarya yang lebih lihat benchmarking, gimana sih perkembangan bisnis hotel saat ini gitu ya. Dan itu harus kita open heart, open minded untuk melakukan perkembangan yang lebih bagus. Satu kunci utama yang saya terapkan di hotel ini, saya selalu bilang ke staff saya dan ke para owner, kalau kita tuh tidak menjual kamar, kita tidak menjual makanan, kita tidak menjual fasilitas lainnya, tapi yang kita jual dalam satu bentuk good memory product. Jadi kalau misalkan kamarnya bagus, makanannya bagus, fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus, itu menjadi satu kesatuan paket memori Untuk mengenang ya? untuk mengenang. Jadi kalau misalkan experience-nya udah good, berarti itu nempel di pengalamannya dan otomatis kalau mereka visit ke Bandung lagi udah nggak akan jauh-jauh, pasti kembali lagi ke The Braga Art Hotel. Bagaimana cara Bapak untuk menjelaskan jika ada teknologi atau kebijakan baru nih pada staff Bapak? Good. Kalau misalkan yang sifatnya teknologi, yang penting dari konsep product knowledge awalnya itu harus ada sosialisasi konkret ke mereka. Dimana perubahannya itu apa sih yang menjadi perubahan? Prinsipnya teknologi itu kan membuat hidup kita lebih efektif dan efisien ya. Nah, jadi jangan dibebankan, ditanamkan di pikiran kita ada inovasi atau teknologi baru tuh justru tambah
sulit. Prinsip awalnya dulu nih, teknologi itu bikin hidup manusia itu lebih efektif dan efisien. Nah, kalau udah mental mindsetnya udah kebentuk, baru kita jelaskan technical things-nya seperti apa. Yang itu kan berupa aplikasi kah, apakah itu berupa technical things kah. Jadi menjelaskannya mereka udah easy untuk menyerap ilmunya, karena prinsipnya udah tepat. Teknologi itu membantu kita tuh lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Di sini pastinya ada pelatihan nggak untuk para startup? Harus. Ya. Bagaimana cara Bapak nih mengawasi pelatihan? Ada dua sisi, Saskia. Yang pertama itu tadi dari perkembangan produk, teknologi dan fasilitas lainnya. Mau nggak mau selalu ada upgrading. Nah, yang paling penting adalah tolak ukurnya dari guest feedback tamu, komen-komen tamu. Komen-komen tamu itu bisa kita collect dari TripAdvisor, Google Review, berikut juga dengan portal feedback tamu. Dari sini saya kumpulin nih berapa yang menjadi negatif feedback, berapa yang menjadi positif feedback. Nah, once negatif feedback itu muncul, saya akan analisa di mana nih kelemahannya. Dari situlah saya masuk topik training program atau pelatihan apa yang bisa menopang supaya negatif feedback ini nggak muncul lagi, hilang dari itu. Nah, belajar dari situ. Tapi yang saya paling penting adalah konsistensi ya, komitmen menjaga kualitas servis, kualitas produk, memotivasi para karyawan, khususnya kita menyebutnya artis di sini, para karyawan itu. Selalu kasih mereka motivasi ya. Kalau bisnis perhotelan ini selalu berkembang. Kalau kita stay di euforia kesuksesan hari ini, orang lain akan mengcopy kita. Dan kita harus siap menciptakan sesuatu inovasi yang baru yang selalu menjadi pioneer bisnis untuk di hospitality. Boleh dijelaskan nggak bagaimana cara Bapak kerja berkolaborasi dengan staf di sini untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Now, this is very good human skill ya Saskia ya. Jadi kalau misalkan kita bicara hospitality industry, yang kita handle itu adalah manusia. Ya, yang kita handle adalah manusia. Prinsipnya, kalau orang mau datang liburan ke hotel, mereka mau happy kan. Tapi untuk menginfluence good mood-nya itu, staff kita dulu harus happy. Mood-nya staff itu harus happy. Sometimes topik pembicaraan yang saya bawa di briefing mereka itu nggak melulu sifatnya operasional dan bisnis. Saya harus tanya personal life, gimana kemarin nonton konser ini. Jadi mood-nya memang harus di-set. Prinsipnya adalah kalau kita mau serve kamu happy, kitanya harus happy. Dan saya harus setting mood itu di dalam frekuensi yang tepat di saat mereka menyambut tamu itu, dari mulai kedatangan, dari mulai mereka experience ini sampai mereka check out dari sini, benar-benar moodnya stable untuk happy. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara Bapak manajer menangani tamu yang melakukan komplain nih? Bisa ada komplain. Iya. Nah, kepada pihak hotel itu gimana cara? Sebenarnya kalau di posisi saya udah melihat psikologi servisnya ya. Jadi kalau misalkan tamu itu komplain mengenai produk, of course ada yang namanya service recovery. Kalau misalkan tadinya dia komplain mengenai cappuccino-nya nggak panas, ya saya harus bikin cappuccino-nya yang temperaturnya lebih panas dengan ada kondimen tambahan cookies-nya atau ada misalkan cheese stick-nya di sampingnya. Tapi kalau misalkan let's say komplainnya di bagian rooms ya, saya benar-benar harus analisa. Sometimes tamu ini belum paham dengan teknologi kayak sekarang kan TV kita tuh kan udah Android, udah smart TV. Sometimes dia nggak tahu cara penggunaannya. Nah, di saat kita menjelaskan, kalau misalkan produk kita ini lebih ke teknologi skills-nya, lebih menjelaskan Pak cara penggunaannya seperti ini. Biar dia ngerti tanpa harus melakukan service recovery. Tapi kalau yang namanya safety and security itu nggak bisa ditawar-tawar Saskia. Jadi mesti kayak keamanan ya, pasti kenyamanan itu garansi. Kalau itu nggak bisa kita tawar. Gimana pun caranya, kompensasi yang harus kita berikan itu harus lebih baik dari apa yang dia harapkan. Nah, kalau misalkan bobot dari komplainnya itu sendiri, saya lebih mengempower staff-staff saya untuk bisa menghandle setiap masalah komplain di departemennya masing-masing. Once kalau memang itu sifatnya udah safety and security, saya sebagai GM saya harus hadir di hadapan tamunya dan berani berminta maaf dan melakukan apa sih yang harus saya lakukan untuk experience stay-nya lebih baik dari hari ini. Kurang lebih
lebih seperti itu. Nah kan tadi kan ada peningkatan ya, cara bagaimana sih UP-nya menanganinya biar naik ya. Kalau ini kayak pas Bapak mengalami penurunan nih, Ya. Bapak tuh cara menanganinya gimana? Apa nih, dari sisi revenue apa services? Kayaknya service. Services. Oke. Berarti ada yang namanya sifatnya kayak ice breaking. Kayak ice breaking itu nggak semuanya yang kita bicarakan itu mengenai bisnis hotel, service dan merupakan revenue. Saya bawa tim keluar, ya kita kayak lakukan team building, walaupun itu cuma ngeliwat di Cikole, pendekatan secara personalis, mungkin mereka akan berpikir lebih fleksibel kalau bukan di ruang lingkup tempat kita bekerja gitu. Pasti nggak ya? Ya, refreshing lah tim building, kita cuma ya sekedar ngeliwat ataupun tim building di luar ataupun kita cari suasana lain, dan dari situ nanti akhirnya ada yang kayak sifatnya rekomitmen kembali, ya apa sih tujuan kita saat ini gitu loh. Orang bilang tahun politik 2024 hotel bakal sepi, situasi politik akan tegang gitu ya. Cuman gimana caranya saya bisa mentwisting energinya, ya yang jadi kelemahan itu menjadi kelebihan kita. Oke, kalau tamu-tamu sekarang lebih banyak kampanye, nggak di hotel-hotel lagi Pak, lebih di ruangan terbuka. Apa opportunity yang ada di sana? Kayak lunchbox gitu ya. Ayo kita bikin pakai lunchbox, kita promosiin ke mereka gitu. Nah dengan begitu mereka terus berpikir, gimana caranya sih sebenarnya berbisnis di hotel ini? Mereka memikirkan produk kita yang ready itu apa dengan apa yang berkembang saat ini. Contohnya KCIC, kan lagi heboh-hebohnya tuh bus kereta cepat ya kan. Nah antusiasnya kan tinggi. Gimana caranya kita bisa grab market dari KCIC ini bisa ke kita. Jadi kita lakukan promosi saat ini, siapapun yang pegang tiket KCIC di hari yang sama, dia datang ke Hotel Braga, dia dapat special rate dari kita. Jadi memang harus berpikirnya sistematis dan dinamis. Jadi jangan stuck kalau promosi itu lahir dari kita sendiri, tapi kita manfaatkan orang lain lagi bikin apa gitu ya. Kan lagi banyak konser tuh di Bandung, sana sini konser. Kalau misalkan seperti Saskia punya konser, oh saya bakal nonton konser Dewa berikutnya di Bandung. Nah kita bikin paket promosi, siapapun nanti yang bala Dewa, yang fansnya Dewa, yang menonton konser saat itu dia entitled special rate di kita. Pemikiran kesini. Nah, kayak mendekati Valentine apa segala apa sih? Kalau orang sebutnya romantic dinner, sekali dong kita kasih yang lebih private, yang lebih dahsyat lagi. Contohnya kayak gimana Pak? Ya udah kita bikin aja dinner on the bed, dinner and breakfast on the bed. Jadi lebih private, kita lengkapin experience F&B-nya di dalam kamar, dia nggak usah keluar kamar selama Valentine gitu. Nah, yang kurang lebih seperti Punya itu. waktu ya. Ya segitu aja Ya. dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya, maaf ya apabila mengganggu pekerjaannya dan maaf apabila salah. Enggak kok, sering-sering ya kita sama-sama berbagi sharing informasi apa aja yang menjadi promo-promo dari kita supaya Bandung ini nggak cuma The Braga. Jadi dari sisi bisnis pariwisata Bandung, berangkat dari The Braga, berangkat dari kalian, kita sama-sama tumbuh berkembang bersama di 2024. Sama-sama, thank you buat tim semuanya. Saya Saskia Anjala Tunisa, pamit undur diri dan sampai jumpa.